Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali bersama saya, Gary Rahman. Dalam video kali ini, aku mau membahas tentang seorang yang menamai dirinya pesulap merah, yang kerap membongkar aksi perdukunan-perdukunan, yang dianggap oleh pesulap merah hanya suatu pembodohan saja, atau suatu penipuan. Lalu, siapakah pesulap merah? Kenapa dia sampai berani terang-terangan, bahkan menantang untuk bisa dibuktikan kepada dirinya bagi yang mengaku seseorang yang sakti? Contoh saja dukun santet, orang-orang yang bisa menyembuhkan orang yang kena guna-guna, disantet, kesurupan, dan lain sebagainya, yang menurut dia itu hanya trik belaka. Dan pasiennya harus mengeluarkan uang untuk biaya pengobatan tersebut. Nah, saya setuju dengan pesulap merah ini karena dia berusaha membongkar praktik perdukunan yang nakal, yang hanya membodohi pasiennya dengan trik-trik sulap dan sandiwara-sandiwara antar timnya. Pesulap ini bertujuan mengedukasi untuk semua masyarakat Indonesia untuk dapat berhati-hati terhadap dukun-dukun yang mengaku bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang dianggap dari hal-hal yang gaib. Namun kalau saya pribadi sih, saya percaya akan adanya santet, teluh, guna-guna, dan sihir itu sendiri. Apalagi kita sebagai muslim harus meyakini akan adanya itu semua. Hanya saja hal-hal seperti itu sangat tersembunyi, tidak dinampakkan ke publik, dan tidak banyak orang yang mengetahui akan hal itu. Namun saya tetap mendukung pesulap merah dalam aksinya mengedukasi dan membuka praktik pembodohan masyarakat ini, apalagi yang berkedok sebagai tokoh agama dalam menyembuhkan suatu penyakit yang dianggap yang dapat disembuhkan dengan pengobatan gaib atau spiritual. Lalu siapa sih sebenarnya pesulap merah ini? Rupanya pria yang kerap mengenakan pakaian serba merah ini memiliki nama lengkap bernama Marcel Radival. Marcel adalah pemuda kelahiran 26 Agustus 1996, asal Tangerang, Banten. Saat ini Marcel berusia 26 tahun dan diketahui masih duduk di bangku kuliah, dan Marcel sendiri beragama Islam. Awal mula Marcel mengenal dunia sulap yakni dari hobi. Ia bahkan pernah bergabung dengan Tangerang Hypnosis Community dan pernah menjadi kontestan ajang pencarian bakat sulap The Master. Ia juga adalah seorang YouTuber di mana dalam konten videonya sering menunjukkan keahliannya dalam bermain sulap. Dan juga banyak video-video dirinya kerap membongkar trik-trik para dukun palsu yang berkedok agama. Namanya viral beberapa pekan belakangan ini karena perseteruan antara pesulap merah dan Gus Samsudin. Siapa Gus Samsudin? Gus Samsudin adalah merupakan pendiri dan pemilik Padepokan Nur Jat Sejati yang beralamat di Desa Rajawinangun, Kecamatan Kadembangan, Kabupaten Blitar. Karena dianggap oleh pesulap merah bahwa Gus Samsudin ini dalam praktek penyembuhannya hanyalah penipuan belaka alias sebuah trik sulap belaka yang menggunakan alat-alat manipulasi yang tidak benar-benar sungguhan serta bersandiwara antara timnya untuk mengelabui pasiennya. Sehingga pesulap merah menantang Gus Samsudin untuk dapat membuktikan kebenaran atas kesaktian yang dimiliki Gus Samsudin. Sehingga pesulap merah mendatangi Padepokan Gus Samsudin yang ada di Blitar. Dan atas undangan terbuka juga dari Gus Samsudin di kanal YouTube-nya. Akan tetapi setelah didatangi ke padepokannya justru malah mendapat penolakan dari pengacara Gus Samsudin serta kepala desa setempat. Yang membuat ramai dan kisruh antara kedua belah pihak. Alhasil pembuktian tidak dilaksanakan. Setelah kejadian itulah beritanya menjadi viral di media sosial. Ramai orang membicarakan pesulap merah serta Gus Samsudin. Karena aksinya ini banyak mendapat pujian serta dukungan terhadap pesulap merah yang ingin membuktikan bahwa Gus Samsudin itu tidak benar-benar sakti seperti kebanyakan orang yang telah mempercayainya.
Selang beberapa hari dari kedatangan Marcel, beredar video aksi masyarakat yang ramai di depan Padepokan Gus Samsudin dalam aksi penutupan Padepokan, yang juga ada hadir kepala desa yang awalnya mempersulit pesulap merah tempo lalu. Ikut juga dalam aksi tersebut. Entah siapa yang memimpin aksi tersebut. Tidak ada yang tahu. Dampak dari aksi massa tersebut, Gus Samsudin angkat bicara. Dan dia tidak mau Padepokan itu ditutup dikarenakan semua ada izinnya, bilang. Dan dia siap membuktikan jika dirinya itu tidak bersalah. Begitulah kejadian yang terjadi antara pesulap merah dan Gus Samsudin. Mudah-mudahan jika ada pihak yang merasa jadi korban penipuan Gus Samsudin dapat dilaporkan ke pihak berwajib. Dan untuk para korban jangan takut, laporkan saja jika pernah ditipu oleh aksi Gus Samsudin ini.